طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا بخلافته من جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعني بإحسان إلى يوم الدين وبعده. طيب, Alhamdulillah sampai subuh hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan ya, kesehatan ya, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya. Kita masih bisa menggali ya ilmu syar'i ini, khususnya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah kitab adab ya, adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini lengkap adab ketika makan ya, ketika buang air, ketika masuk kamar mandi, mandi junub segala macam, semuanya sudah lengkap di kitab ini ya. Ini cukup tebal. Isinya adalah semua dalil-dalil ya, semua hadis-hadis tentang adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi memang kita harus mengikuti ya, sekecil apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus ikut. Kalau misalnya Rasulullah ketika minum dia baca apa ya, berapa kali tegukan, minum 3 kali ya, kita harus ngikutin sampai sedetail itu. Dan insyaallah di kitab ini kita akan bahas ya. Taib. Seperti yang Ustaz bilang tadi ya, sekarang kalian tugasnya mendengarkan ya. Kalau ada yang kira-kira yang penting dicoret-coret sedikit silahkan ya. Dan nanti terakhir Ustaz akan tanya ya satu-satu apa yang kamu ingat dari penjelasan Ustaz ya, kayak gitu. Nah untuk hari ini cuma 1 lembar ya, tidak banyak ya. Kalau selebihnya nanti banyak ya, sebagian ada sampai 17 adab sampai 16 ya. Untuk hari ini cuman ada 4. Taib. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, dalam kitab ini kita akan membahas tentang adabu al-istaiqaz ya. Adab al-istaiqazi. Ma mana istaiqaz? Adab bangun tidur ya. Misalkan ke bahasa Arabnya istaiqiz, bangunlah. Istaiqaza yastaiqizu ya, artinya bangun dari tidur ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas tentang adab-adab tentang bangun dari tidur. Taib. Secara umum ya, secara singkatnya ada 4 adab ya, 4 kegiatan yang harus kita lakukan ketika kita bangun dari tidur. Taib. Yang pertama, saya bacakan bahasa Arabnya. Yang pertama adalah zikrullahi indal istaiqazi ya, yaitu berzikir kepada Allah ketika kita bangun dari tidur ya, itu ada yang pertama. Ada yang kedua, fakku aqdis syaitan ya. Fakku ini artinya melepaskan ikatan-ikatan syaitan ya. Nanti lebih detailnya Ustaz akan jelaskan ya. Sekarang kita baca judulnya dulu. Dan adab yang ketiga ketika kita bangun dari tidur yaitu at-tasawwuk ya, yaitu bersiwak ya. Kalau sekarang kan gantinya gosok gigi ya. Kalian tahu siwak? Ya, zaman dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat pakai siwak dia, karena tidak ada gosok gigi. Sekarang sudah ada sikat gigi dan sabun ya, sabun sikat gigi maksudnya. Taib. Yang keempat, iqazu ahlihi liqiyamil laili ya. Adab yang terakhir ketika bangun tidur yaitu membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Nah, cuman 4 ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini insyaallah. Baik, langsung kita bacakan hadis-hadisnya ya. Dari yang pertama sampai yang ke-4. Ya. Kita ulangi lagi, judul kita hari ini adalah adabu istaiqazi, yaitu adab-adab bangun dari tidur. Yang pertama tadi Ustaz sudah jelaskan, yaitu zikrullahi indal istaiqaz, yaitu berzikir kepada Allah ketika bangun dari tidur ya. Nah, sebuah hadis ya, dikatakan dalam sebuah hadis, rawa al-Bukhari an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ya. Hadis riwayat dari Bukhari
dari sahabat Hudzaifah ya radhiyallahu anhu ya, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail ya. Dulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika pergi ke tempat tidur ya. Jika ingin tidur maksudnya, jika pergi ke tempat tidur pada malam hari, wada'a yadahu tahta khaddihi ya. Kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya di bawah pipinya ya. Jadi pipi kanan, kita kan miring kanan, di bawah pipinya Rasulullah meletakkan tangannya. Thumma yaqul ya. Selanjutnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini doa ketika mau tidur ya. Sudah pada hafal doanya? Ya, ikutin Ustaz. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, artinya Allahumma ya Allah, bismika dengan namamu, ya, ismun kan nama, dengan namamu, amutu wa ahya, saya mati dan saya hidup ya. Artinya kalau kita tidur berarti kita lagi mati ya. Sebuah hadis mengatakan kalau tidur itu adalah mati kecil ya, mati sementara, mati sejenak ya. Ada yang penjelasan seperti itu. Jadi kalau kalian tidur ya kalian kira-kira seperti itulah mati ya. Tapi kita masih hidupkan lagi, alhamdulillah. Itu doa ketika mau tidur ya. Selanjutnya hadis ini mengatakan dalam hadis dikatakan wa idza stayqaza ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun ya. Qala, maka dia berdoa. Ya, ini doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Ikutin Ustaz. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Terjemahannya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami ya. Dan kepadanya lah kami dikembalikan ya, ataupun dibangkitkan ya. Nah, itu doa ketika bangun tidur ya. Jadi adab yang pertama ini ya Ustadz mau pastikan kita jangan sampai ketinggalan ya, karena gampang ya, doanya pun pendek ya. Doa bangun, doa ketika tidur juga sangat pendek ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Karena Nabi SAW juga mengamalkan ini ya. Karena kita selaku umat Nabi SAW mau tidak mau kita harus mengikuti beliau ya. Jadi setiap aktivitas beliau. Nah, selesai di adab yang pertama ya, yaitu ketika bangun tidur. Selanjutnya adab yang kedua ketika kita bangun tidur yaitu fakku aqdis syaiton ya. Tadi fakku itu melepaskan ikatan syaitan ya. Jadi ada sebuah ikatan yang dibuat syaitan kepada manusia ya. Baik, saya bacakan hadisnya ya, mohon diperhatikan dan kira-kira kalau ada ini nanti terakhir ditanyakan ya. Fa fi as-sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dalam hadis keduanya ya. Sahih keduanya yaitu Muslim dan Bukhari ya. Jadi kan hadis yang terkenal kan hadis Muslim dan hadis Bukhari ya. Jadi kalau ada kata-kata fa fi as-sahihaini ya, dari sahih keduanya ya, artinya keduanya itu Muslim dan Bukhari ya. Jadi dua-duanya ada ya. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ya. Yaqidu ya artinya bahwa syaitan itu mengikat ya. Jadi syaitan itu mengikat ikatan di bagian belakang kepala di antara kalian ya. Jadi ada ikatan yang dibuat syaitan di belakang kepala kalian idza huwa nam ya. Ketika dia lagi tidur. Jadi ketika kita mau tidur, syaitan itu membuat 3 ikatan di punduk kita. Ya. Thalatha uqadin yaitu 3 ikatan ya. Saya ulangi lagi ya. Ketika kita tidur ya,
bahwa syaitan itu membuat 3 ikatan di belakang kepala kita. Yadribu kulla uqadin, ya. Kemudian syaitan itu memukul ikatan itu. Jadi dipukul ikatan yang dibuat syaitan itu. Ya. Alaika lailun tawilun. Ya. Dan selanjutnya syaitan itu berkata, bagimu malam yang panjang. Ya. Jadi syaitan itu membisikkan kepada kita, ya. Ketika kita mau tidur, ada 3 ikatan ditaruh di belakang kita. Terus syaitan bilang, bagimu malam yang panjang. Ya, artinya bisikannya, udah tidur aja, tidur yang nyenyak. Ya, malam masih panjang, ya, gak usah bangun dulu. Ya, masih jam 2, subuh masih panjang, ya, seperti itulah kira-kira. Jadi syaitan itu membisikkan kita, udah tidur yang nyenyak, ya, kayak gitulah. Nah, selanjutnya dalam sebuah hadis ini mengatakan, sampai mana tadi? Ya, farqud, ya. Kemudian tidurlah, ya. Jadi syaitan itu melanjutkan perkataannya, ya, bagimu malam yang panjang maka tidurlah dengan nyenyak, ya. Tidurlah dengan lama gitu. Jangan cepat bangun, istilahnya kayak gitu. Jadi ada bisikan ketika syaitan membuat 3 ikatan itu. Nah, fa in istayqaza, ya. Ketika kita bangun, fadzakarallahu, ya. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Tapi pas kita bangun, terus kita berzikir kepada Allah dengan membaca doa yang sudah kita hafal tadi, in halat uqdatun, ya, maka terlepaslah 1 ikatan. Tadi ikatannya ada berapa? 3, ya. Sambil ngikat nih, syaitan ini berbisik, udah tidur yang nyenyak, ya, malam masih panjang, kayak gitulah, kasih angan-angan ke kita, bisikan. Gak usah bangun cepat, nih baru jam 2, subuh masih banyak, masih lama, nah kayak gitu. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk bangun, ketika kita bangun, fadzakarallah, kemudian kita berzikir kepada Allah. In halat uqdatan, maka 1 ikatan terlepas. Tinggal berapa ikatan berarti? Tinggal 2, ya. Karena satunya sudah lepas ketika kita berzikir, ya. Tapi kalau nggak berzikir nggak lepas, ya. Di sini dikatakan kalau kita berzikir maka melepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddu'a, ya, ketika kita wudu setelah berzikir, maka kita ke kamar mandi untuk wudu, in halat uqdatun, maka terlepas lagi 1 ikatan. Berarti sisa berapa, Zura? 1, ya, karena sudah 2 ikatan terlepas, ya, kalau kita wudu, ya. Selanjutnya fa in shalla, kemudian ketika kita sholat, habis wudu kan kita langsung sholat nih, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, ya. In halat uqdatun, ya, maka ketika kita sholat terlepas lagi 1 ikatan. Berarti ikatannya sudah habis atau masih ada? Habis, ya. 3-tiganya sudah terlepas, ya. Fa asbaha nasyitan thayyiban, ya. Maka di pagi hari kita akan menjadi orang yang bersemangat, ya. Karena ikatannya sudah lepas semuanya. Jadi di pagi hari kita akan semangat, thayyiban nafsi, ya, ataupun bagus jiwanya. Kita semangat, jiwa kita juga bagus, ya. Baik, ya. Kita juga bagus. Wa illa, ya, kalau tidak, ya, artinya kalau tidak terlepas ikatannya, artinya ikatannya masih ada. Misalkan kita nggak berzikir ketika bangun, ataupun kita nggak wudu, terus kita nggak sholat, ya, asbaha khabithan nafsi, maka pagi harinya pasti orang ini menjadi buruk jiwanya. Pasti jiwa kita juga buruk, kata Nabi SAW. Ini Nabi yang menyebutkan, ya, bukan Ustaz. Dan kaslan, dan malas, ya. Jadi kalau kita masih ada ikatan 3 itu di kepala kita belum kita lepaskan, nah, maka kita akan di pagi harinya pasti dengan malas. Terus jiwa kita buruk, ya. Ini kata Nabi SAW, ya. Ini penting, ya, kita pahami, ya. Jadi ketika bangun tadi berzikir, selanjutnya wudu, terus sholat, ya. Nah, masalahnya kalau kita bangunnya sudah mau subuh, kan tahajud kan gak sempat lagi, ya. Maka ada ulama mengatakan kita sholat witir aja 1 rakaat. Ya, Ustaz sering tuh ketika bangun 2-3 menit lagi mau azan subuh. Ya udah sholat witir aja 1 rakaat. Kan 1 rakaat cepat cuman kan nggak sampai berapa menit kan. Karena sudah mepet waktunya untuk subuh. Tapi kalau masih panjang waktunya, ya kita sholat tahajudnya 2 atau 4. Selanjutnya kita tutup dengan sholat witir 3, 1, 3 atau 5, ya. Biasanya 3, ya, kalau witir, ya. Nah, tapi kalau udah mepet banget ya udah witir aja 1. Selesai, ya. Nggak usah tahajud, nggak apa-apa, karena waktu kita bangun sudah mepet waktu subuh. Nah, ini adalah adab yang kedua, yaitu
kewajiban kita untuk melepaskan ikatan syaitan dari belakang kepala kita tadi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Ada yang ingat tadi yang ketiga apa? Memakai siwak. Nomor 3 at-tasawwuku, yaitu memakai siwak. Ya, ataupun sekarang kita sudah diganti dengan menggosok gigi. Ya, jadi kalau bangun tidur, ya sunnahnya adalah menggosok gigi. Baik, kita bacakan hadisnya. Fa fi sahihaini, ya, dalam sahih keduanya yaitu Muslim dan Bukhari. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, ya, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, ya, ketika dia bangun, idza qama minal laili, ketika dia bangun dari malamnya, yaitu ketika Nabi bangun dari tidur, maksudnya yashusu, ya, ia menyikat atau menggosok fahu, ia menggosok mulutnya. Yashusu fahu, ia menggosok menyikat mulutnya bisiwak, yaitu dengan siwak. Ya, kalau sekarang berarti kita pakai gosok gigi. Nah, apa manfaatnya? Ya, secara lahiriah, ya, yang bisa kita lihat, bisa kita alami, yaitu untuk menghilangkan bau mulut ketika sholat. Ya. Apalagi laki-laki, ya. Jadi kalau laki-laki kan sholatnya berjamaah di masjid. Ya. Kadang kalau kita nggak gosok gigi, ya baunya itu mengganggu jamaah yang lain. Ya. Berapa kali Ustadz juga kalau lagi pas jamaah sama orang-orang yang sudah tua, terganggu. Ya. Bau rokoknya, ya. Sudah bau rokok tercampur dengan bau air liur ketika malam, ya. Itu luar biasa terganggu. Ustadz kadang-kadang tahan nafas tuh kalau lagi sholat. Karena kalau bau rokok itu luar biasa baunya, yang Ustaz nggak kuat kalau bau mulut, bau rokok itu. Ini berbahaya, ya. Makanya kalau bisa sikat gigi lah. Kalian juga akhwat, juga jamaah juga kan, ya, jangan sampai mengganggu yang lain. Ya. Walaupun pakai cadar, kalau baunya keras tetap aja tembus, ya, mengganggu yang lain. Ya. Karena waktu tidur itu bau liur kita tuh luar biasa, ya. Karena air liur kita itu tidak berganti. Jadi berhenti di mulut, jadi fermentasi dia, tambah bau, ya. Nah itu. Kalau sehari-hari siang malam kan kita kan sering ngomong segala macam, masuk angin, jadi nggak terlalu bau, ya. Taib, itu adab yang ketiga. Yang terakhir yaitu iqadhu ahlihi liqiyamil laili, yaitu membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail, ya, salat malam, ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Rawa Abu Dawud, ya, riwayat dari Abu Dawud, ya, hadis Abu Dawud bisanadin hasanin, ya, dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, ini hadisnya cukup panjang. Rahimallahu rajulan, ya, qama minal laili fasalla, ya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki, ya, ketika bangun dari tidurnya dia salat, ya. Dari seorang laki-laki bangun tidur terus dia salat, ya. Wa aiqaza imra'atahu, ya, kemudian laki-laki ini membangunkan istrinya, ya. Wa aiqaza artinya membangunkan, ya, istrinya. Fa in abait, ya, ketika istrinya enggan, ya, tidak mau bangun, ya, kalau bahasa kerennya tidur kebo, ya, kayak kerbau susah dibangunin. Nah, fa in abait, ya, kalau istrinya itu tidak mau bangun, nadhaha fi wajhiha alma, ya, kemudian laki-laki ini memercikkan air di wajahnya. Jadi kalau nggak bisa bangun, istri kita misalkan ambil aja air 1 gelas terus dipercikkan ke mukanya. Jangan disiram 1 ember, ya. Itu bukan memercikkan namanya. Di sini kata-katanya nadhaha, yaitu memercikkan. Bukan menyiram. Apa menyiram bahasa Arabnya? Nyiram apa? Ya, syaqo, yashqi kalau nggak salah, ya. Nah, jadi memercikkan air di mukanya biar dia bangun, ya. Selanjutnya
sebaliknya juga ya, ini juga sama, rahimallahu imra'atan ya. Sesungguhnya Allah merahmati seorang perempuan ya, ibu-ibu ya kalian semua, qamat minal laili, yang bangun dari tidurnya, fasallat, kemudian dia salat ya. Saya ulangi, Allah merahmati perempuan yang bangun tidur kemudian dia salat, bangun terus salat. Wa aiqazat zaujaha, kemudian ia membangunkan suaminya ya. Fa in aba, juga sama ya. Kalau suaminya enggan bangun, tidak bangun ya, berat untuk dibangunkan ya, susah. Kan sekarang banyak ya. Kayaknya laki-laki itu lebih susah bangun tidur karena begadang ya. Rata-rata sekarang kan laki-laki itu banyak begadangnya ya. Begitu main chip, main apa lagi segala macam. Ini sudah merajalela ya, ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau begadang untuk belajar ilmu ya bagus ya. Tapi biasanya kalau udah main chip, nongkrong di warung kopi, tidurnya jam 11 pasti susah dibangunin ya. Biasanya kayak gitu. Maka kewajiban istri itu yaitu nadhahat fi wajhihi alma, sama ya, memercikkan memercikkan air di mukanya ya. Ini nanti kalau kalian sudah menikah kayak gitu ya. Jadi kalau bangun kalian sholat terus bangunin suami kalian, kalau nggak bisa dipercikkan api. Iya, api. Apa air? Ambil air 1 gelas, percikkan ke muka suami kalian ya. Ini perintah Nabi SAW ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus ngikut ya. Kalau seandainya istri kita misalkan melarang ya gitu, enggan, atau suami kalian nanti protes ya, ngapain ini nggak ada ya, kalian boleh mengambil hujah ini. Ini yang dilakukan Nabi SAW, masa kita nggak melakukannya kan gitu. Berarti kalau suami kalian tidak mau ya, berarti beliau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW ya. Dipertanyakan Islam atau enggak kan gitu. Baik. Nah, inilah 4 adab ketika kita bangun dari tidur. Oke. Sudah selesai pembahasannya. Yang sekilas Ustaz ulangi lagi ya. Judul-judulnya aja, yaitu adab ketika bangun ada 4. Yang pertama zikir kepada Allah ketika bangun, yang kedua melepaskan ikatan syaitan ya. Dan yang ketiga kita bersiwak. Setelah itu terakhir membangunkan keluarga kita untuk sholat malam. Terakhir nanti Ustaz akan tanya ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf ya. Setelah saya tutup baru nanti kita buka lagi untuk sesi tanya jawab. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.